Hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas pemilihan gubernur Sumatera Utara. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 22 hingga 28 Oktober 2024 terhadap 800 responden yang dipilih secara acak. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error kurang lebih 3,46%. Hasil survei menunjukkan sebanyak 44,9% responden mendukung pasangan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya, sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri dipilih oleh 28% responden. Di sisi lain ada 27,1% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Survei Litbang Kompas juga membagi responden berdasarkan usia. Hasil menunjukkan untuk kalangan baby boomers yaitu pemilih berusia 58 hingga 76 tahun, pasangan Bobi Surya meraih dukungan sebanyak 39,8%. 27,7% menyatakan dukungan kepada Edi Hasan, sementara 21,7% tidak tahu dan 10,8% tidak menjawab. Kemudian berdasarkan generasi X, yakni pemilih berusia 44 hingga 57 tahun. Gen X memilih paslon Bobi Surya dan Edi Hasan sama-sama sebesar 35,3%. 20,7% menjawab tidak tahu atau tidak menentukan dan 8,7% tidak menjawab. Selanjutnya generasi Y Madya dengan usia kisaran 36 hingga 43 tahun. Sebanyak 44,1% generasi ini memilih Bobi Surya. Memilih Edi Hasan dan tidak tahu sama-sama 24,1% dan 7,6% tidak menjawab. Generasi Y muda dengan kisaran usia pemilih 28 hingga 35 tahun, 44,4% memilih Bobi Surya, 30,5% memilih Edi Hasan, 19,3% menjawab tidak tahu atau belum menentukan, dan 5,9% tidak menjawab. Dan bagi responden Gen Z dengan rentang usia kurang dari 28 tahun, sebanyak 56,7% memberikan dukungan kepada Bobi Surya, 22,4% Edi Hasan, 13,9% memilih tidak tahu, dan 7% tidak menjawab. Dukungan dari tokoh masyarakat juga mempengaruhi pertimbangan responden dalam survei ini, di mana pada pertimbangan pilihan calon gubernur, sebanyak 35,1% responden memilih paslon yang didukung oleh Jokowi, sementara 52,2% tidak mempertimbangkan dan 12,7% tidak tahu atau tidak menjawab. Kedua, 42% pemilih mengaku mempertimbangkan pilihannya karena didukung Presiden Prabowo Subianto, sementara 45% tidak mempertimbangkan dan 13% tidak tahu atau tidak menjawab. Sebanyak 25,1% responden menyatakan pertimbangannya memilih berdasarkan paslon yang didukung Megawati Soekarno Putri, tidak mempertimbangkan 60,5% dan 14,5% tidak tahu atau tidak menjawab. Peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto menyebut masih ada waktu untuk tiap paslon meningkatkan elektabilitasnya. Gaya komunikasi, kampanye, dan penampilan di debat pilkada menjadi kunci penting di dalamnya. Dan memang debat dalam penelitian kami Litbang Kompas bahwa debat ini cukup penting untuk merebut angka 27,1% itu. Artinya untuk pemilih yang belum menentukan pilihan ini bisa terpengaruh dengan adanya debat, bagaimana cara paslon menyampaikan gagasannya, bagaimana para paslon mengolah emosinya, karakternya, kepemimpinannya, ini bisa disaksikan dalam debat. Namun debat juga berpeluang untuk menguatkan pemilih-pemilih loyal. Jadi mempertahankan, untuk Bobi Surya mempertahankan 44,9 dan Edi Rahmayadi di angka 28 ini. Memang agak sulit untuk mengharapkan pemilih berpindah haluan begitu. Kalau hanya dari debat saja. Tapi memang berpeluang untuk berebut 27,1%. Maka seandainya kita hitung-hitungan ya, kalau 27,1% ini dikuasai langsung seluruhnya oleh Edi Hasan, tentu keadaan akan berbalik. Namun pertanyaannya, mampukah Edi Hasan merebut celah di 27,1% itu? Lalu apa saja cara yang akan dilakukan kedua paslon untuk meningkatkan elektabilitas dan merebut hati swing voters sebelum pencoblosan 27 November mendatang? Tim Liputan Kompas TV.